Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat dan senantiasa dilancarkan rezekinya ya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku bisa up video budgeting lagi meskipun agak telat ya teman-teman, karena kemarin itu ada deadline kerjasama, jadi aku selesain itu dulu dan baru ada kesempatan ngedit ini kemarin kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum aku mulai buat budgeting bulan ini, selalu aku evaluasi budget bulan kemarin ya teman-teman. Meskipun nih misalnya kita nggak over budget, harus tetap evaluasi supaya kita tahu bulan kemarin itu aku nggak over budget karena melakukan hal-hal ini, atau teman-teman menerapkan peraturan untuk diri sendiri. Nah, evaluasinya kita harus melakukan hal yang sama lagi di bulan ini. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya over budget, nah itu lebih harus kita evaluasi lagi supaya kita tahu apa yang kita lakukan di bulan kemarin sehingga kita over budget, supaya kita nggak mengulanginya lagi di bulan ini ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus evaluasi ya. Nah, kita kembali ke video lagi. Ini aku sudah ketinggalan jauh dari videonya. Seperti biasa ya teman-teman, aku isi kolom realisasi dulu supaya kita bisa hitung sisanya. Nah, ini untuk kebutuhan wajib itu realisasinya sama dengan budget ya teman-teman, karena ini sifatnya memang flat atau tetap ya. Kemudian untuk foods, belanja bulanan, sufor, LPG dan galon, paket data, semuanya habis sesuai budget. Kemudian health juga sama, dan dana darurat itu realisasinya 180.000 ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke kolom sisa ya. Untuk wajib nggak ada sisa. Pengeluaran tidak tetap, foods, belanja bulanan, sufor, LPG dan galon, pulsa dan paket data, health, snack atau makan di luar dan fun itu nggak ada sisa juga. Dana darurat alhamdulillah masih tersisa Rp20.000. Jadi total sisa budget Agustus aku Rp20.000 ya teman-teman. Nah, ada yang bertanya, dana darurat ini kenapa dipakai? Nah, ini sebenarnya dana darurat jangka pendek aku ya teman-teman. Jadi sebenarnya karena budget yang aku kasih untuk kategori tidak tetap itu adalah perkiraan budget dari aku ya teman-teman, tapi namanya juga perkiraan, mungkin ada hal yang meleset ya teman-teman, siapa tahu kayak gitu, makanya aku kasih dana darurat jangka pendek 200.000. Jadi kayak gitu ya, tapi aku selalu mengusahakan supaya nggak terpakai. Tapi kalau pada akhirnya memang harus terpakai ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang itu masuk di budget Agustus aku. Jadi kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai budget September, bulan yang baru. Semoga lebih baik lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Semangat teman-teman. Pokoknya di bulan September ini alhamdulillah aku lebih semangat lagi untuk budgeting dan setiap hal yang sedang aku usahakan. Begitupun dengan teman-teman, pokoknya semangat ya. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman, selalu kita membuat budget berdasarkan income. Nah, income kali ini masih tetap berdasarkan pendapatan dari suami ya teman-teman, karena penghasilan yang aku dapatkan itu aku fokuskan untuk menabung, baik itu tabungan dunia maupun tabungan akhirat ya teman-teman. Jadi aku juga buat budget tabungan untuk penghasilan aku, tapi aku nggak share secara rinci ke teman-teman ya. Jadi yang aku share itu kalau pas isi tabungan sinking funds aja, supaya teman-teman bisa termotivasi untuk menabung. Jadi untuk rincian pos-posnya masing-masing, baik itu tabungan dunia ataupun tabungan akhirat, aku nggak bisa share ya teman-teman. Intinya sama sih, kalau kita buat budget kebutuhan, misalnya kita punya penghasilan tambahan 1 juta, nah kemudian 500.000 untuk ditabung, 200.000 untuk beli kebutuhan anak misalnya, dan lain-lain. Pokoknya kayak gitu aja sih ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya, aku itu membuat 4 kolom untuk budget kebutuhan sehari-hari atau living, yaitu wajib.
Kenapa? Aku selalu mengutamakan yang wajib karena wajib ini nggak boleh nggak dibayar, terus nggak boleh kurang ya teman-teman. Jadi nggak bisa dikurangin budgetnya sama sekali karena ini memang kewajiban kita. Misalnya cicilan rumah, listrik, beras, ini aku selalu patokin harga yang sama, budget yang sama setiap bulannya. Berbeda dengan budget tidak tetap. Kenapa aku bagi ke bagian kategori tidak tetap? Karena itu ada bagian-bagian atau kategori atau subkategori yang bisa aku kurangin. Misalnya sudah terlalu banyak budgetnya dan masih bisa dikurangin, aku kurangin kayak gitu sih ya teman-teman. Misalnya nih untuk makan di luar, kalau misalnya pas di bulan ini lagi banyak-banyaknya kebutuhan untuk kategori yang lain yang nggak bisa aku kurangin ya, aku kurangin untuk makan di luar. Jadi kayak gitu sih ya teman-teman, makanya aku pisahin ke kategori tidak tetap. Jadi atur keuangan itu fleksibel ya, tergantung kebiasaan kita, tergantung dari gimana kondisi keuangan kita. Makanya yang paling bisa buat budget kebutuhan itu adalah diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, sambil aku lanjut lagi untuk buat kategori berikutnya, aku ingin sedikit sharing seperti di judulnya, bertahun-tahun kerja tapi nggak ada tabungan. Nah, ini mungkin yang lagi nonton teman-teman, apa ada yang sama atau misalnya sedang mengalami hal tersebut? Bertahun-tahun kerja, misalnya suami istri bekerja tapi tabungan kok nggak ada, ataupun misalnya tabungan sedikit dan secara logika harusnya bisa lebih banyak ya teman-teman, karena pemasukan kita itu ada dua ya, dari suami dan istri, tapi toh kenyataannya tabungan kita sedikit atau bahkan nggak ada tabungan. Nah, pertama-tama kita tanyakan ke diri kita sendiri, apakah kita membuat budgeting? Nah, kalau kita nggak membuat budgeting seperti aku dulu, nah itu adalah salah satu faktor kenapa bisa nggak ada tabungan atau tabungan kita sedikit. Karena pada saat gajian itu teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi aku sendiri ya. Nah, kita itu pas gajian merasa kaya versi kita ya teman-teman. Jadi jangan bayangin kaya seperti kayanya orang ya. Maksudku ya, kita merasa kaya karena kita dapat gaji dari suami. Kemudian kita juga dapat gaji dari pekerjaan kita sendiri. Cara aku atur keuangan waktu itu cuman hitungan bayang-bayang aja di otak. Misalnya untuk belanja bulanan, aku kasih batas maksimal 1.500.000-an atau 1.300.000 kayak gitu. Pokoknya nggak ada rincian sama sekali. Aku cuman ingat-ingat aja apa yang aku butuhkan dan ditambah apa yang aku inginkan saat itu ya teman-teman, aku ambil. Kemudian misalnya mau belanja online dan aku perkirakan kalau aku keluarkan sekian, oh masih aman, jadi aku belanja lagi. Pokoknya dibayang-bayangin kayak gitu aja. Nah, itu cara aku atur keuangan pas di awal-awal aku kerja, terus di awal pernikahan. Tapi alhamdulillahnya sih, sebelum aku mengenal budgeting, alhamdulillah gaji cukup, gak utang juga alhamdulillah. Tapi memang tabungan aku itu sedikit. Bahkan tabungan aku itu karena ikut arisan ya teman-teman. Seandainya aku gak ikut arisan, pasti aku gak punya tabungan. Karena meskipun dulu aku ikut arisan, tapi aku juga menabung di rekening untuk cara aku sendiri ya teman-teman. Tapi ternyata itu gak berhasil. Aku simpan misalnya 500.000 di rekening untuk aku tabung di luar arisan itu. Ternyata ujung-ujungnya mendekati gajian, uang sudah habis dan akhirnya aku tarik lagi. Kadang aku tarik sebagian, kadang semuanya. Jadi gitu aja terus ya teman-teman sampai aku kenal yang namanya budgeting. Dan kejadian seperti ini banyak banget yang dialami oleh teman-teman yang DM aku di Instagram, yang curhat gimana caranya untuk bisa menabung padahal kami bekerja dua-duanya. Nah, dari situ aku sadar betapa pentingnya membuat budgeting, karena budgeting ini adalah alat kontrol kita untuk membelanjakan uang ya teman-teman. Jadi nggak asal sekedar kita membayangkan uang kita masih banyak, masih ada sekian, jadi masih bisa beli ini itu. Jadi kalau kita budgeting terperinci seperti ini, kita tahu alur uang kita itu kemana aja, harus belanja berapa aja, kalau misalnya over karena apa aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman.
Nah, sayang banget sih ya menurut aku kalau kita sudah kerja selama 5 tahun tapi nggak ada tabungan sama sekali, kecuali kalau kita ikut arisan ataupun dari BPJS Tenaga Kerja ya teman-teman, itu adalah tabungan kita karena ada jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Tapi selain itu kalau kita nggak memanage uang kita dengan baik, kita bakal menyesal karena kita itu masanya nggak produktif selamanya ya teman-teman. Akan ada masanya kita nggak produktif. Selama kita masih muda, yuk memperbaiki keuangan kita demi masa depan keluarga kita dan anak-anak kita kalau kita sudah memiliki anak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, singkat cerita, pengalaman aku, semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman ya, karena banyak banget yang DM teman-teman yang kerja tapi tetap over budget, tetap minus, nggak ada tabungan, padahal dua-duanya kerja. Jadi aku saranin coba deh untuk buat budgeting seperti ini ya. Nah teman-teman, kita kembali ke video lagi ya. Nah ini aku sudah telat nih teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini aku lagi masukin uang ke posnya masing-masing di dompet disiplin. Alhamdulillah bulan ini aku sudah pakai dompet disiplin dari dompet pintar. Nah ini dompetnya bagus banget. Jadi kalau teman-teman mau samaan, nanti langsung klik aja link pembelian di description box aku ya. Nah seperti biasa ya teman-teman, aku itu nggak mengubah kebiasaan yang menurut aku sudah berdampak baik untuk diri aku sendiri. Misalnya nih untuk listrik, dananya itu aku nggak tarik tunai ya. Jadi tadi cuman uang galon dan gas aja. Karena aku masih nyaman dan lebih mudah untuk bayar via internet banking seperti listrik ya teman-teman. Jadi itulah alasan aku kenapa nggak menarik semuanya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, nggak mesti kita harus mengikuti 100% cara orang lain mengatur keuangan. Pokoknya ambil yang baiknya aja, ambil yang cocok untuk kita, terus kita modifikasi sesuai yang baik atau yang nyaman untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat dari video aku ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.